Oke, jadi sekarang kita akan mulai, sini sudah ke pertemuan minggu keberapa ya? Minggu ketiga ya berarti ya? Oke, minggu ketiga di keperawatan dasar. Ya, minggu kalian berarti kalian tuh ada, kayak kalian full kok, 7 minggu full pembelajaran, baru minggu ke-8 UTS. UTS-nya udah tahu tanggal berapa? Yo, udah lihat nggak kalender yang dikasih sama Butika? Apa bingung? Ini Butika ngirim apaan sih? Kalender warna-warni begini, musingin amat. Kalian akan UTS di pertengahan November ya. Pertengahan November yaitu pada tanggal 9 sampai 13 November itu UTS. Jadi kalau sekarang kita di minggu ketiga, berarti masih ada 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada 5 minggu lagi ya, lumayan lah ya. Jadi saya nggak terlalu terburu-buru. Oke, nah tadi kita sudah mulai dengan kuisnya. Tadi Ii sudah ada nanya, kayaknya ada sedikit salah saya di soal nomor 6. Itu harusnya diabetik client with diabetik itu memang yang harusnya low sugar ya, rendah gula gitu. Nah, itu nutrisi, it will be our discussion for next session. Jadi insya Allah saya akan membahas tentang nutrisi di pertemuan hari Rabu pagi ya. Kita kan hari Senin dan hari Rabu. Nah, for today I will not give you any explanation. Saya nggak mau ngasih materi lagi sekarang, gantian lagi sekarang. Saya kan saya selang-seling lah ya. Kalau saya ngasih materi mulu, pusing kalian sama saya nih Bu Rina, kok nggak capek-capek ya, kapasitas vocabulary-nya berapa sih ya sehari. Memang saya agak kelebihan kapasitas vocabulary dalam sehari itu. Itu salah satu komplain dari suami saya ya, kebanyakan ngomong kamu itu. Nah iya sih memang kayaknya. Makanya saya harus jadi dosen supaya saya mengeluarkan vocabulary saya itu pada hal-hal yang positif. Oke, jadi hari ini kalian akan saya bagi ke dalam tugas kelompok lagi. Tugas kelompoknya kita hari ini adalah praktikum. Oh iya, kalian tuh kalau ngisi absen disesuaikan ya, Mas saya bilang sekali ini kita lagi teori, apa hari ini kita lagi praktikum. Jadi sesuaiin, karena kan memang di SKS kalian ada teori dan ada praktikum. Nah, kalian pas ngisi absen dijelasin tuh, sekarang saya lagi ngajarin yang teori apa yang praktikum. Nah, hari ini we will use it for your group discussions. Jadi akan ada tugas kelompok yang harus kalian mendiskusikan. Tapi saya karena saya tahu Zoom ini agak menyedot kuota ya, kuotanya lumayan kayaknya ya. Jadi nanti saya akan membuat tugas grupnya itu udah nanti saya sudah jelaskan, kalian tidak ada pertanyaan, you can do it in your group, terserah kalian mau pakai WhatsApp group, mau pakai video call, mau pakai whatever gitu loh, atau mungkin saya ngasih deadline-nya memang pengennya sih saya sih selesai mata kuliah ini langsung, tapi nanti kalau memang ada kesulitan apa ya saya masih bisa kasih toleransi maximum until tomorrow night, besok malam lah, besok sampai jam 23.59. Tugasnya tuh ada 2 yang utama. Jadi memang yang pertama hampir sama kayak minggu lalu, kan kalian udah bisa tuh, saya lihat minggu lalu sudah pada bisa bikin SOP, jadi sudah tahu kan bikin SOP itu tahapan-tahapannya apa aja, jadi ada dari definisinya, peralatannya, kemudian step-stepnya dan lain-lain. Itu pertama bikin SOP. Kemudian yang kedua adalah saya minta SOP-nya itu divideokan. So you will make a video in your group. Gimana bikin videonya? Itu bukan berarti saya minta kalian bareng-bareng satu grup ngumpul, enggak. Kita masih PSBB ya. Do the editing, do the power of editing. Atau mungkin kan mau, oh yang kontrak ini Bu siapa II, terus nanti yang fase kerja Sabrina apa, boleh kayak gitu. So involve your groups. Jadi kan kalian kira-kira satu grup itu 5 orang, atau mungkin ada satu orang yang Bu saya nggak jago actingnya, saya jadi bagian editing atau apa. Nah itu jelasin aja di awal videonya atau di akhir videonya, terserah yang mana ininya. Jadi saya tahu everyone involved in this video. Jadi saya cuma mau kalian punya SOP, kemudian kalian jelasin gimana sih ngelakuin SOP itu, dan itu with a video. And by the end of this this task, keluaran dari tas ini yang saya minta adalah link YouTube-nya. Jadi saya minta kalian kasih saya link YouTube dari kalian penjelasan SOP sampai kalian melakukan SOP itu. Kira-kira seperti itu. Kegambar nggak tugasnya? Jadi kalian nanti pokoknya setelah saya, after I finish this Zoom room,
you will work in your groups until we finish our course. Jadi kita kan sampai jam 12 tuh, lama tuh. Jam ada 2,5 jam nih kalian, 3 jaman gitu. Jadi kalian 3 jaman in your group. Nah, kalian atur itu. Pokoknya nanti kalau link YouTube-nya belum selesai, oke, tapi setidaknya saya minta output minimal yang hari ini SOP-nya harus kekirim ya. Jadi siapa tadi? Siti ya. Siti Maulida, nanti tolong yang SOP-nya minimal semua kelompok harus ngirim. Saya nggak mau nggak ada output sama sekali hari ini ya. Harus ada outputnya tetap. Jadi minimal semua kelompok hari ini jam 12.10 itu sudah mengirimkan file ini ya, file SOP-nya ke Siti ya. Boleh ke Siti atau kalau di Google Classroom kayaknya agak sulit ya, karena saya nggak mau semua orang, saya mau perwakilan kelompok aja. Ke Siti aja lah, ke Siti aja direkap, nanti Siti ngirim ke email saya. Nah, if you can finish it, kalau kalian bisa menyelesaikan video hari ini, it will be better. Kalau kalian bisa nyelesain hari ini langsung upload ke YouTube atau apa, itu bagus. But if it's something, ya saya tahu kalian kan nanti biasanya, Bu koneksinya nggak bagus, Bu ada yang mati lampu, Bu ada yang hujan, ada yang waduh banyak lah ya. Kita harus mentoleransi segala kemungkinan yang terjadi. I give you the deadline until tomorrow night. Saya kasih deadline kalian sampai hari Selasa jam 23.59 tuh, sampai tengah malam besok ya. Nah, so on Wednesday we can discuss about this task. Oke, jadi ini pembagian kemarin sudah ada berapa kelompok ya? 8 ya? Pada berapa sih kemarin kelompok? Ingat nggak? 8, Bu. Ya. Oke, nah saya akan share ini, saya sudah bikin apa? Oke, where is it? Oke, this one. Oke, bentar. Saya share dulu. Oke, oh Siti keluar, kasihan Bu Sipen ya. Oke, this is what's the divide, how I divide your groups. Okay, so practical fundamental of nursing. Nah, ini tugas praktikum, tidak hanya satu konsep, ini bisa tentang konsep cairan, positioning, oxygenation, elimination, and nutrition. Jadi ada beberapa konsep memang untuk praktikum ini, jadi saya gabungkan dulu, jadi nanti pas saya nerangin, saya tahu kalian sudah punya dasarnya, karena kalian sudah mengerjakan di kelompok kalian. Nah, kalian akan dibagi menjadi 8 kelompok. Samakan saja kelompoknya dengan yang kemarin. Kemarin ada 8 kelompok kan? Jadi kalian samakan kelompoknya dengan yang kemarin. Nah, tugasnya kelompok 1, ini per kelompok ya, supaya nggak ada salah. Kelompok 1, dia melakukan SOP untuk menghitung RR dan nadi, ya, menghitung tekanan respiratory rate, pernafasan, dan nadi. Itu bagaimana caranya. Kemudian kelompok 2 memberikan posisi Fowler dan semi Fowler. Ini deketan, makanya saya satuin aja. Saya pikir nggak lucu lah satu Fowler, satu semi Fowler. Udahlah satuin aja, gitu kan, cuma beda dikit gitu. Kemudian kelompok 3 melatih nafas dalam dan batuk efektif. Ini juga sepaket. Tadinya tuh sebenarnya 2 prosedur, tapi saya lihat kayaknya bisa deh disatuin. Kemudian kelompok 4 menghitung keseimbangan cairan. Nah, ini saya minta bukan hanya based on case ya, nggak kayak kita kemarin. Jadi kalian skenariokan bagaimana dari perawat itu menanyakan ke pasien, oh ya Bapak berapa banyak minumnya, berapa banyak ke kamar mandi. Jadi sesuaikan dengan case bagaimana perawat itu melakukan tindakan ini untuk keseimbangan cairan. Kemudian juga memberikan minuman per oral. Nah, ini bukan sesimpel ngasih, ini Pak minum, nggak sesimpel itu. Jadi kalian benar-benar harus ngejelasin, misalnya kayak dari kebutuhan cairan Bapak Ibu segini, bagaimana memotivasi orang itu untuk minum. Nah, itu lakukanlah hal yang itu. Jadi bukan sekedar, udah Bu SOP-nya selesai. It's not like that. I want you to do it as a very professional nurse. Sekarang ini kalian kalau dalam fase belajar itu, kalian harus detail dari benar-benar fase kontrak, fase kerja yang dengan penjelasannya, tujuannya, dan lain-lain sampai fase terminasi. Jadi please pay attention to the detail. Jadi saya nggak mau kalian itu hanya ngikutin SOP plug dari satu referensi, tapi kalian nggak baca referensi lain. Makanya saya bilang juga, saya bilang minimum each group use 3 reference. Jadi minimal kalian baca 3 referensi. Dan dari 3 referensi itu, kalian pilih yang mana paling sesuai dan paling detail. Kayak kemarin kan saya lihat,
Rata-rata kalian hanya mengambil dari satu referensi dan kadang ada yang kurang itu. Makanya kalian tambahkan supaya itu detail, supaya asuhan keperawatannya itu benar-benar holistik. Apa yang saya masuk holistik? Bahwa ada bio, psiko, sosio, spiritualnya. Nah, karena kan kalian ini masih dasar banget, keperawatan dasar ini cuma dasarnya aja lah, belum complicated. Makanya saya mau mikirnya kalian bikinnya simple tapi detail. Jadi dari nggak usah bikinnya yang lebay, yang kayak kasusnya udah macem-macem, tapi kalian nggak paham, tapi bikinnya kasusnya simple, but people can understand. Jadi kan boleh bikin skenario, oh ini kasusnya perawat lagi merawat pasien dengan DM, gini. Ya, you can make that kind of scenario in your video. Jadi kan boleh bikin introduction kasusnya dulu, terus baru di role play kan atau apa, is up to you. Karena tadi minggu lalu juga saya sudah coba tugas ini pada kakak kelas kalian, dan saya lihat menarik ya, mereka ada yang bikin ada yang bikin videonya itu bisa masuk ke PowerPoint, ada yang pakai animasi. You can use animation also, boleh. Kalian bisa pakai animasi, kalian cuma ngedubbing suaranya, kalian bisa pakai, pokoknya kalian pasti lebih kreatif lah ya. Kalian pakai HP aja bisa ngedit video gitu loh. Saya angkatan saya nggak bisa, saya masih ngedit video itu saya pasti buka laptop. Jadi I give you all the creativity to all of you. Tapi ini memang hanya batasan-batasan yang saya kasih. Jadi tadi kelompok 5 memberikan minum per oral, kelompok 6 mengumpulkan urin untuk pemeriksaan. Ini juga penting ya, ini juga penting untuk keseimbangan cairan. Tapi biasanya kalau mengumpulkan urin ini pasti kasusnya pada pasien yang dipasang kateter. Nah, jadi harus ada tuh contoh gimana, oh ini pasien ini terpasang kateter, gimana dia cara ngambil. Karena walaupun kayak ibu kan simple bu, cuma ngambil urin, enggak juga. Kalau kalian ngambil urinnya itu nggak pakai handspoon, kalian itu nggak memperhatikan benar-benar ini ukurannya berapa nih, bener nggak ngukurnya, nanti keseimbangan cairan pasiennya, fluid balance-nya jadi salah gitu. Jadi jangan terlalu, ini simple banget sih Bu, cuma ngasih makan, cuma ngasih minum, cuma ini. Enggak, it's not that simple gitu loh, karena ada detail-detail yang harus kalian perhatikan. Kemudian menghitung dan monitor cairan infus, ini juga kalian harus lihat benar-benar dari ngitung misalnya dari kemarin yang kasus tuh, oh ini 20 tetes per menit. Kasih dulu kasusnya, gimana kasus untuk pasien yang dapat 20 tetes per menit dan gimana aplikasinya. Tapi gini, saya tahu ada alat-alat yang kalian tidak punya. Please do modification, terserah kalian. Kalian mau modifikasi yang agak-agak konyol, kayak apa, pakai botol apa, kayak infusnya atau apa, it's all up to you. Saya sadar kita sekarang di era pandemi ini harus sangat harus sangat kreatif. Saya tidak bisa memaksakan kalian bilang beli botol infus itu ke rumah sakit, nggak usah, ngapain lah ya saya lebay-lebay gitu. Kalian cari aja lah yang ada di rumah, kayak botol-botol ibu kalian di dapur, kalian gaya kayak kalau misalnya memang ada yang saudaranya orang kesehatan boleh dimanfaatin. Tapi kalau kalian tidak punya koneksi ke orang-orang kesehatan, ya kalian be kreatif aja. Kayak alat-alatnya bisa selang-selang itu kalian pakai selang kayak asal jangan selang tanaman ya, gede banget gitu, nggak lucu ya. Jadi kalian lakukan modifikasi supaya itu bisa kayak, oh ternyata bisa ya kayak gitu loh. Soalnya saya tuh kadang lihat di Instagram ada ya perawat mahasiswa yang jadi influencer juga tuh yang ngomongin tentang, wah ternyata anak keperawatan tuh bikin askup mulu dan itu kreatif, dan saya suka dengan kreativitas seperti itu. Nah, dari penugasan kayak gini saya mau lihat kreativitas kalian. Mau pakai animasi boleh, mau pakai alat-alatnya, nggak ada tubuh, alat-alat yang trolinya ya udah modifikasi aja apa yang ada di rumah kalian. Gimana dengan kondisi kayak gini kita masih bisa tetap belajar praktikum. Oke. Kemudian mengukur berat badan, tinggi badan, dan IMT. Kalau ini lebih simpel kamu saya, cuma kalian harus ada pasien, dari pasien datang, kalian ukur berat badannya, tinggi badan, dan IMT. Jadi tetap ada 8 kelompok. Tugas dari tiap kelompok, tadi ini yang saya bilang, ini sama kayak minggu lalu. Make the standard operational procedure from contract to evaluation, similar like last week. Minggu lalu kalian sudah melakukan ini, dan saya lihat sudah cukup bagus, ada beberapa yang sudah saya kasih tanggapan. Nah, jadi ini saya yakin kalian bisa melakukan. Kemudian challenge-nya minggu ini adalah you are making the video of doing the procedure. Minimum duration of the video 5 minutes. 5 menit kalau saya itu udah minimum banget, karena kalau kalian mulai dari kontrak, fase kerja, kemudian fase evaluasi, itu pasti rata-rata tuh average-nya biasanya 10 menit. Nah, tapi ini mungkin saya pikir, yang minum per oral atau apa, mungkin nggak lama-lama banget, kalian masih bingung apa sih yang harus gini. Tapi makanya saya bilang
please read reference, baca reference sebanyak-banyaknya. Minimum 3 itu hanya yang paling dasar. Kalau kalian bisa sampai 5, kalian bisa baca 7 reference, kalian akan tahu, oh yang ini kok ada yang part ini ya, yang ini kok nggak ada ya. Jadi kalian harus baca reference sebanyak-banyaknya. Kemudian, both the standard and video of procedures need to be presented in YouTube. Jadi pertama kalian pilihlah salah satu anggota kelompok mempresentasikan dari yang oke, kami dari kelompok ini gini, terserah kalian lah itu, saya tidak akan mengatur bagaimana ininya. Kemudian kalian jelaskan SOP seperti ini dan inilah cara melakukannya. Jadi videonya akan ada 2 bagian utama, yang itu di mana yang pertama adalah konsep SOP-nya 1 until finish, and then after that the simulation, bagaimana kalian melakukannya. And then each group need to participate. Jadi saya ulangi lagi bahwa semua anggota grup harus berpartisipasi. Nah ini tolong kalian taruh di, lebih baik di closing kali ya. Misalnya ada grupnya kan kalau ada 8 berarti 5 orang nih. 5 orang siapa aja nih, terus siapa aja partisipasinya. Mungkin yang ini dia jadi presenter, yang ini dia nyari referensi, yang ini dia jadi perawat di role play-nya apa. So write the participations of the group. Kalian nulis ya di video itu, ini sebagai apa dan partisipasinya dalam kerja kelompok itu apa. Karena saya mau yang jelas partisipasinya, jangan cuma numpang nama, nggak enak kan jadinya, saya nggak mau terima laporan-laporan, ibu yang ini nggak kerja atau apa, nah jadi bikin aja di videonya ada yang jelas, jadi ya mudah-mudahan semuanya benar-benar bekerja sama dengan baik ya. Oke, and then minimum if group need to use 3 reference, nah ini tadi yang reference-nya terkait saya minta ada minimum 3 reference, and then by the end of the time of the course, all groups need to submit the YouTube link in the Google Classroom. Jadi the end of the course tadi saya udah bilang, kalau untuk hari ini yang saya wajibkan adalah yang SOP-nya dahulu. Tapi link of the YouTube deadline-nya saya buat sampai besok tengah malam. It will be your deadline. Kalau nanti ada yang bilang ada masalah apa namanya koneksi, ada masalah sinyal, ada masalah apalagi itu ada, atau kan ini ada yang sambil kerja juga apa. Jadi ya I give you more time to finish this task. Very nice. Jadi nggak usah bikinnya terlalu kaku, nggak usah bikinnya terlalu, Bu ini alat-alatnya nggak ada gini. Tadi saya sudah bilang bisa modifikasi, but please be more creative and using reference. Saya cuma patokannya adalah ada referensinya. Dan kalau kalian modifikasi alat-alatnya itu, bilang nanti kasih aja keterangan di videonya. Ini harusnya alatnya apa? Ini tuh modifikasi dari ini. Ya udah, kreatif aja kok. Saya nggak mensaklekkan kalian dengan SOP. Kalau kakak kalian dulu memang semua videonya mereka bikin di lab karena kita belum ada pandemi ini. Tapi ya sekarang dengan ada pandemi ini ya udahlah saya menyerahkan pada kalian untuk bisa berkreativitas dengan hal-hal apa yang bisa kalian ambil di sekitar kalian. Jadi nanti juga kayak posisi fowler, semi fowler, saya tahu nggak ada lah ya yang di rumahnya punya tempat tidur yang bisa dinaik turunin, kayak banget kalian ya kalau punya tempat tidur yang berapa ratus juta itu gitu. Ya udah gunain bantal, gunain tuh kalau bantal di rumahnya kurang tuh gunain boneka-boneka adeknya atau gunain anduk-anduk apa. Do any modification. Karena kalau menurut saya perawat yang smart itu perawat yang bisa modifikasi. Saya dulu dinas di Cipto tahun 2005, itu entah berapa banyak modifikasi yang saya lakukan, karena memang pasien di Cipto nggak bisa saya minta, beli barang ini dong Bu, Ibu tuh kalau buat positioning harus punya bantal segini, nggak mungkin saya melakukan seperti itu. So I did a lot of modifications, dan itu modifikasi dengan cara saya yang saya lihat ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, kalian sekarang bergrup, nah pastinya saya rasa kreativitasnya lebih banyak, dan modifikasinya harusnya lebih baik juga. Oke, any questions? Ada pertanyaankah terkait tugas yang saya berikan? Ayo, mau nanya sekarang. Nanti habis itu saya close Zoom supaya ini kalian bisa nanya WhatsApp ke saya. Dan WhatsApp saya kalau udah lagi jam kerja kayak gini, kadang saya WhatsApp-nya agak lama ya, saya akuin ya, karena saya kadang kalau udah buka laptop, saya ngelihat WhatsApp-nya ya palingan per setengah jam atau per 1 jam baru saya sekalian gitu loh. Oke, gimana? Ayo ada yang mau nanya nggak? Bu Sipen, gimana Bu Sipen? Siti? Ibu mau nanya. Ya saya.
Kalau untuk pembuatan videonya, itu kan per kelompok ya. Itu bisa nggak Bu kalau misalkan tanpa diedit, jadi dalam kelompok itu salah satu ada yang buat video, di mana dia minta tolong sama kerabat atau saudara-saudaranya untuk melakukan pembuatan video tersebut? Maksudnya gimana tuh? Jadi videonya dari mana? Video dari orang rumah sakit tapi bukan anggota kelompoknya? Iya. Nggak mau saya. Oh, Saya maunya jadi kalian harus yang bikin video. jadi harus diedit gitu ya, Bu? Iya, saya nggak mengharuskan edit ya, tapi saya mengharuskan anggota kelompok itu yang terlibat dalam video itu. Oh iya, baik, Bu. Oke, ya. Ya, terima kasih, Oke, Bu. iya sayang. Nanti yang ngasih video yang di rumah sakit atau apa itu saya. Ya, nanti yang ngasih video, oh ini loh contohnya dengan alat-alat di rumah sakit apa, it will be my part. Nah, ini bagian kalian sekarang adalah kalian belajar dulu nih dengan kelompok kalian, gimana yang ngelakuin prosedur ini, karena kan sebagai perawat kalian harus siap dong di mana aja. Ini kan masih prosedurnya yang simple kok, saya belum ngasih prosedur yang aneh-aneh gitu loh. Jadi saya masih prosedurnya masih yang simple-simple dan saya rasa masih sangat bisa kalian lakukan di rumah. Tinggal gimana kalian berkreasi aja dengan alat-alat yang mungkin nggak familiar di rumah ya, kalian nanti alatnya kalian labelin aja, oh ini buat ganti ini Bu, ini buat ganti ini. Nah itu boleh lah, tapi kan jangan kerja satu orang. Nah maksudnya kalau kerja satu orang pasti repot, makanya saya bikin I make this in a group gitu loh, jadi supaya kalian bisa lebih kreatif, supaya bisa saling ngomong, oh ini bisanya begini loh, ini bisanya begini loh, jadi supaya ada kerjasama lah gitu kurang lebih. Oke, apa lagi? Sabrina, ada yang mau ditanyain Sabrina? Jelas Sabrina? Jelas, Bu. Oke, Sevira? Ada yang mau dicariin Sevira? Mana ini Sevira? Kayaknya berhenti, apa sinyalnya jelek Sevira? Sinyal saya jelek, Bu. Oh, sinyalnya jelek ya. Oke, Mega, gimana Ga? Jelas Ga? Insya Allah Bu jelas. Jelas ya. Siapa lagi ya? Azlin, gimana Azlin? Paham nggak Azlin? Mana nih Azlin? Azlin juga kayaknya keluar masuk ya. Oke, kelompoknya berarti sudah ada ya, 8 kelompok ya? Ya Bu. Oke, jadi kalau sudah ada 8 kelompok, silahkan kalian langsung ke kelompok kalian, terserah kalian mau bikin WhatsApp group, kalau kalian mau video call, kalian mau apa, do whatever you like for doing your group task. Tapi yang hari ini saya minta jam 12 itu di Google Classroom, ya di Google Classroom boleh lah, atau maksudnya bilang aja bahwa kalian sudah memberikan itu apa namanya, sudah memberikan tugas untuk yang SOP-nya, dan absen ya, absen di Google Classroom itu komen ya, please ya, karena itu akan jadi bukti dokumentasi juga. Jadi nanti saya akan ngasih lagi absen untuk di Google Classroom. Untuk screenshot-nya kalian boleh screenshot sekarang ini, kalau mungkin nanti susah screenshot-nya, screenshot sekarang dulu. Kemudian setelah itu ya do the video. Video ini memang saya tahu akan a little bit takes your time, akan sedikit memakan waktu kan untuk video ini, tapi balik lagi saya harap sih dengan kerja kelompok tidak akan terlalu berat seperti kalian mengerjakan sendiri gitu loh. Karena kalau kakak kalian tuh yang kemarin lulus angkatan corona ini, mereka semua video mengerjakan sendiri gitu loh. Tapi kan karena kalian tingkat 1 masih, saya pikir ya udahlah, pelan-pelan lah, pelan-pelan kita kalian belajar untuk ternyata tugas-tugas kuliah kayak gini ya gitu. Dosennya enak ya, tinggal ngasih tugas setengah jam, habis itu bye-bye gitu. Nggak kok. Minggu depan hari Rabu saya akan memberikan materi, tapi untuk hari ini karena nggak mungkin pembelajaran full semua dari saya, kan kalau udah mahasiswa itu dari dosen hanya 30%, 70% itu dari mahasiswa. Jadi untuk hari ini silahkan kalian maksimalkan waktunya sampai jam 12 untuk menyelesaikan tugas terkait SOP dan videonya. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya tanya lagi nih, sekali Astri gimana Astri? Ada pertanyaan nggak? Nggak kedengeran, Sri. Kamu udah buka audio tapi nggak.
Iya ya, padahal nggak kemut. Saya udah gede nggak nih? Udah gede kok mas saya. Oh nggak kedengaran saya. Gimana I? Kenapa, Bu? Udah jelas nggak I? Insya Allah jelas. Ribet nggak I? Enggak sih. Enggak sih, dibikin nggak aja ya. Like you think, jangan terlalu mikir itu Riwe. Jadi tapi diskusikan dulu saja sama kelompok kalian. Kira-kira kemampuan kelompok kalian itu gimana caranya? Kalau kalian mau ini kan, siapa tahu ada yang rumahnya agak deketan. Tadi kemarin tuh saya kasih tugas kayak gini ke kakak kelas kalian tuh saya lihat yang rumahnya deketan dia ngumpul cuma berdua ya. Saya tidak menyarankan kalian ngumpul lebih dari 4 atau 5 orang ya, belum boleh. Nanti saya dimarahin sama Pak Ridwan Kamil ya. Gimana sih ini dosen ngasih tugas kok ya bikin anak-anak ngumpul gitu loh. Jadi kalian boleh ngumpul tapi maksimal 2 atau 3 orang, jangan lebih dari itu. Nanti diprotes sama warga sekampung ya kalian. Janganlah ya. Ini Depok masih zona merah apalagi. Jadi atau ya kalau nggak use the power of editing. Saya tahu kalian tuh di HP-nya aja pakai apa tuh KineMaster, pakai Viva Video, pakai Filmora apa kalian you can do that. Jadi saya yakin kalian bisa, kalian kreatif. Jadi ya udah di kreatif aja gitu loh. Jadi buktikan kemarin saya lihat video apa poster ketika saya minta saya nggak mau posternya kopas, bikin sendiri gini. Nah saya lihat oh ya lebih menarik yang kalian bikin sendiri daripada yang kalian tuh kopas-kopas. Nah makanya sekarang saya minta originality dan creativity-nya. Jadi originalitas style kalian apa sih style? Nanti saya akan tahu kok, akan kelihatan oh ini gaya ini anak nih. Ternyata kalau dia mau ditaruh di grup manapun akan ada style kayak gini. Atau saya akan tahu kan saya minta taruh di YouTube link tuh. Oh ternyata mahasiswa saya udah ada yang jadi YouTuber, subscribernya tuh udah banyak loh apa. Nah saya kan mau menggali hal-hal kayak gitu dari kalian supaya tahu oh ini loh kekuatan kalian. Karena kan sekarang kalau tahap semester awal ini saya pun masih mengakses kalian seperti kalian mengakses saya gitu. Kalian kan akan mengakses oh Bu Rina itu stylenya kayak gini, Pak Heri stylenya gini, Bu Tika stylenya gini. Nah saya pun lagi mengakses kemampuan kalian yang paling tinggi lah saya mau dapat supaya saya tahu oh kalau ada lomba ini oh mahasiswa ini bisa saya kirim, kalau ada ini mahasiswa ini. Jadi please try to give your best effort in making the video and also do a group collaborations. Nah ini ada yang nanya apa nih? Maaf Bu, izin bertanya, untuk kelompoknya pakai yang dibagi Zoom kemarin atau kelompok saat membuat poster? Yang Zoom kemarin, yang minggu lalu kalian bikin SOP oksigenasi. Iya nggak tuh? Ya kan, kalau kelompok oksigenasi ada berapa? 5 ya? 5, Bu. Oh 5, kalau yang poster yang ada 8 ya? Iya, Bu, yang Iya. poster yang 8. Oh ya udah deh, poster aja kalau gitu. Berarti karena ini ada 8, yang poster aja. Oke, jadi kalian gunakan kelompok yang membuat poster. Oke. Oke, apalagi? Pak Ketu, lagi ngapain Pak Ketu? Gimana Pak Ketu, ada pertanyaan nggak Pak Ketu? Jelas Arya? Saya mau nanya Bu, Iya Arya. kalau editnya misalkan kan ngedit simple, enggak Apa ya, putus-putus ya? kalau ngedit simple apa kan Bu ya? Kalau ngeditnya? Ngedit simple. Boleh, saya nggak minta kamu editing kayak orang ini kok, kayak orang film apa. Saya pernah sih ya, saya dulu pernah ngajar di Stikom ya, yang Stikim ada Stikomnya juga kan, sekolah komunikasi. Itu saya akuin anak-anaknya jago editingnya, karena memang mereka sekolah itu gitu loh. Jadi saya kasih tugas video, itu editingnya yang udah kelas inilah. Tapi saya kan juga kebanyakan saya ngajar anak-anak keperawatan. Jadi kalau anak keperawatan saya tahu kemampuan editingnya masih simple. Saya nggak, kalau kalian masih ada apa tuh yang cengangas cengenges atau ininya ada yang belum dibuang apa, saya masih oke lah. Saya bukan editing yang harus ada slow motionnya, ada apa tuh yang editing yang udah ribet-ribet, nggak usah. Editingnya yang simple aja. Saya yakin Arya kayaknya jago nih kalau bagian editing ini nih. Anak TikTok ya. Kalau nggak kalian pakai TikTok juga boleh. Oh iya, saya mau
mengencourage kalian karena saya tuh agak amazed ya dengan bagaimana angkatan kalian itu bisa menggunakan TikTok itu menarik. Karena sampai sekarang saya nggak bisa pakai TikTok, saya akuin saya belum bisa pakai TikTok dan belum tertarik juga sih buat belajar. Cuma kalau kalian mau bikin SOP-nya lewat TikTok atau apa, it's all up to you. Boleh banget. Asal nanti pokoknya saya tinggal lihat di YouTube, oh ternyata bisa begini. Kan di TikTok itu ada kan apa sih, misalnya kayak waktu itu saya pernah lihat mahasiswa saya dulu ya, sekarang dia udah kerja di Duren Sawit, kan Duren Sawit itu untuk pasien jiwa. Nah dia menjelaskan tuh asuhan keperawatan jiwa, pasien jiwa ada ini kan, jadi keluar dari kepalanya itu yang 1, 2, 3 itu pakai TikTok, dan itu bagus kalau menurut saya. I'm amazing with that. Jadi kalau kalian mau gunakan seperti itu boleh-boleh aja gitu. Jadi nggak harus video yang boring, misalnya boring Bu, kalau cuma video biasa gini saya mau pakai aplikasi TikTok, boleh banget ya. Jadi you can be very kreatif supaya itu menarik. Pokoknya saya pengennya belajar SOP tapi menarik, bukan sekedar ngelihat video lagi gini gitu loh. Bu Rina ngejelasinnya lagi sampai bikin saya ngantuk gitu ya. Nanti kan nggak mau saya kayak gitu. Jadi kita bikin nanti ketika saya minggu-minggu depan menjelaskan, introduction-nya pakai video-video kalian. Jadi pastinya teman-teman kalian akan melihat juga video kalian gitu. Jadi saya nggak hanya introductions dengan reference dari, kalau saya pastikan biasanya nyari reference-nya dari luar ya, karena rata-rata saya lihat video-video yang bagus, yang detail itu dari luar sih ya. Tapi kan gimana hasil kalian itu nanti akan saya presentasikan juga di grup gitu, sebelum saya menjelaskan prosedur itu kira-kira. Oke. Apalagi? Ada pertanyaan kah lagi? Bagus tuh pertanyaannya Arya tadi, editingnya. Iya, jadi saya nggak minta editing kelas tinggi kok. Editing yang biasa-biasa aja. Alhamdulillah. Enggak, saya nggak ngasih standar yang tinggi-tinggi banget. Kemampuan editing kalian aja itu jauh lebih bagus loh dibandingin saya. Saya itu editingnya masih, aduh parah banget deh. Saya udah dikasih software Filmora apa gitu, tapi masih yang apa sih ini, saya masih standar banget deh kemampuan editing saya. Tapi kalau kalian bisa ya bagus. Kalau kalian masih belum bisa ya nggak apa-apa. Ini kan bukan mata kuliah editing, ini mata kuliah keperawatan dasar. Gitu. Oke, apalagi? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Despita, ada yang mau ditanya Despita? Nggak ada, Bu. Udah cukup jelas. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas nih, sekarang Ibu mau nanya nih, mau ngerjainnya sendiri-sendiri di kelompok atau mau di breakout rooms? Mendingan mana? Breakout room aja, Bu. Benar, breakout rooms, nggak makan kuota kalian. Mending di WA masing-masing, Bu. Oke, saya bikin polls aja lah. Saya bikin polls aja supaya nanti terjadi demokrasi. You need to learn how to do democracy, right? Kalian harus belajar daripada nanti, aduh Bu Rina sih nggak memberikan ini. Oke, kita kasih ini aja. Add the questions. Oke. Mau mengerjakan di breakout rooms atau di grup masing-masing. Multiple choice, breakout room Zoom, masing-masing. Oke, save, and then mana tadi post. Oke, yap. Do the polling please. Yuk, kalian pilih breakout room Zoom atau grup masing-masing. Ada yang breakout 1 orang. 17 langsung di grup masing-masing. Ini baru berapa ya? Baru 30 nih. Ayo yang mau di breakout. Kalau di breakout mah saya senang aja. Saya lebih gampang ngontrol kalian. 23, baru 23. Ayo nih Sevira mana baru masuk. Ini 31. Ayo. Saya masih tunggu lagi, baru 82% yang memilih. Baru 79% mau mengerjakan di breakout rooms atau di grup masing-masing.
Oke, ada lagi kah? Baru 24. Oke, jadi saya rasa kebanyakan mintanya di grup masing-masing ya. Oke, jadi saya lakukan sesuai pooling ini. Jadi karena kalian maunya mengerjakan di grup masing-masing, oke, I will end the pooling, 1 menit aja cukup kok ini. 96% meminta di grup masing-masing. Ini share result ya. I will share the result. Ya, jadi 96% hanya 1 orang yang mau di breakout rooms dan lainnya mengerjakan mau di grup masing-masing. Oke, stop share. Oke, jadi kalau kayak gitu berarti Zoom-nya saya tutup. Tolong bertanggung jawab dengan waktu yang diberikan. Ini bukan waktu untuk kalian, oh nggak ada jam pelajaran, Bu Rina nggak ngasih materi atau apa, tapi ini adalah waktu kalian bekerja sama di grup kalian untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi saya minta tolong tugasnya diselesaikan, bertanggung jawablah dengan tugas yang sudah saya berikan deadline, dan nanti saya tunggu video-video yang menarik dari kalian. I will be waiting for that. Oke, thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Have a good Monday morning. Ini masih hari Senin. Tolong semangat, jangan lupa semangat ya. Stay healthy, jangan lupa sarapan. Yang belum sarapan, sarapan dulu. Silakan sarapan. Oke. Kemudian silahkan ya udah cari-cari ide dulu gimana ya videonya buat menarik atau apa. Do whatever you want. And on Wednesday, we will continue our material about nutritional concept. Hari Rabu kita akan lanjutkan dengan konsep nutrisi. Oke, sebelum Ibu tutup, mari kita selfie dulu ya. Ayo tolong diaktifkan videonya. Udah lama Ibu nggak selfie kalian. Kalian lagi dengerin lagu apa sih ya? Enak banget kayaknya dengerin lagunya tuh, Pak Ketua. Enggak, Bu. Ya ayo videonya tolong diaktifkan. Kita selfie dulu, bukti kehadiran buat kalian juga. Ya, ini dulu ya. Yang ini ada dua ini. Yang pertama print screen. Oke, wait a minute. Terus yang kedua, wait. Ya, aduh kalau disuruh selfie pada ini Jenny kasihan ya nggak pernah ikutan selfie. Oke, satu lagi, 1, 2, 3. Oke, cantik ya kalau selfie nih pagi-pagi. Udah pada mandi belum nih? Ada yang belum mandi jangan-jangan ya? Udah dong Bu, mana dingin lagi. Udah, iya dingin ya, Depok dingin, Masya Allah. Dari saya juga tadi pagi, aduh, alhamdulillah ngirit AC ya, nggak usah nyalain AC jadinya tadi malam. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalian langsung menghubungi anggota kelompok yang lain, kerjakan tugasnya dengan baik. Dan ya sekali lagi selamat mengerjakan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Oke, ya boleh Li. Saya N ya. Ya Bu. Iya Bu, bye-bye. Bye.